Dan Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Siang, Bu. Ngantuk ya? Tidak. Ya. Ini tidak semangat ini nampaknya ini. Selamat, Bu. Saya ulang ya. Selamat siang Bapak dan Ibu. Oke, senang sekali berjumpa siang hari ini ya. Tadi sudah semangat belajar pagi? Semangat. Oke. Oh ya, ada bapak-bapak ternyata ya di grup PAUD ya. Apresiasi untuk bapak-bapak ini yang baik Bapak dan Ibu, sekarang bertemu dengan saya dengan mata diklat. Bapak Ibu bisa lihat di atas ya, mata diklat kita siang ini adalah pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Ini kan sudah keseharian Bapak dan Ibu ya, perkembangan anak usia dini. Baiknya kita langsung saja ke sini. Konsentrasi kita atas konsentrasinya Bapak dan Ibu. Oke, siap? Ya. Pasti sudah biasa ya dengan tepuk satu ya. Biasa. Iya, Bu. Tepuk satu gimana Bapak Ibu? Oke, tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk dua. Tepuk setengah. Tidak konsentrasi berarti ya Bu. Kalau kita seperti begini ya Bu ya. Oke, baik. Kita lanjut ya. Kalian yang dari mana Ibu? Mesti Bu. Terlambat ya? Oke, silakan di tempat aja Ibu ya. Silakan gabung. Oke, baik. Kita lanjut ya. Oke, sebelumnya Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya bisa dilihat di atas. Saya kata orang tua saya itu lahir di Padang tanggal 23 April katanya lah Ibu ya. Saya tidak tahu juga ini. Kemudian sekarang saya tinggal di Kota Pariaman. Kemudian kalau jabatan saya dulu Pamung Belajar, Widya Prada, dan sekarang Widya Suara. Oke, Bapak dan Ibu. Oke, lanjut saja. Nggak enak juga kan kalau saya sendiri yang perkenalan. Jadi saya mau Bapak dan Ibu juga ikut perkenalan, tetapi melalui aplikasi. Ada bawa HP kan ya? Oke, silakan di scan barcode sini. Silakan di scan ya Bapak dan Ibu. Isinya ada nama lengkap, nama panggilan, dan instansinya. Oke? Oke, Bu. Oke, silakan. Kita lihat ya. Oke, sudah ada yang masuk beberapa. Ada Pak Robi dari TK PAUD Citra Ilahi ya Bapak Robi ya. Oke. Itu yang dekat Ya. tempat, Bu. Oke, yang di pinggir jalan ya Pak ya. Oke. Ada lagi Ibu Febriani, ada di Mutiara Ibu ya. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu. Oke, sudah ya, kita sudah saling berkenalan. Nanti kalau dengan salah peserta pasti sudah kenal juga ya. Soalnya ada dari tadi pagi kan ya satu kelas. Ya, oke, baik, kita lanjut. Nah, apa sih tujuan kita melaksanakan pelatihan ini? Nah, untuk mata diklat ini tujuan kita adalah peserta nanti diharapkan memahami bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini baik secara fisik, ya, secara bahasa, kognitif maupun sosio-emosionalnya. Bapak Ibu sudah biasa kan ya mengajar di anak-anak PAUD, jadi harus memahami bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini ini, agar nanti bisa menciptakan atau memilih stimulasi yang tepat untuk peserta didik kita dalam proses pembelajaran nantinya. Nah, di dalam mata diklat ini ada 3 materi yang akan kita bahas ya, submaterinya. Ini dia. Yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini, kemudian tahap perkembangan anak usia dini serta faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut. Oke? Oke. Siap, Ibu Bapak? Siap. Kita lanjut ya. Nah, perlu diperhatikan. Bapak Ibu sebagai guru PAUD harus memperhatikan bahwa perkembangan anak itu sangat penting agar Bapak dan Ibu ketika menciptakan suatu pembelajaran di dalam kelas menstimulasi peserta didik itu jadi tepat sesuai dengan usianya. Jangan sampai nanti usia anak 4 sampai 5 Ibu samakan dengan pembelajarannya dengan anak yang usia 5 dengan 6. Itu berbeda. Karena di PAUD itu kan yang ada penitipan anak itu ada lagi nanti pembelajarannya. Ada yang usia taman bermain ada lagi. Nah, usia TK ada lagi, gitu ya. Nah, nanti harus diperhatikan dulu bagaimana perkembangannya. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjut. Nah, dari sini ada gambar, Bapak dan Ibu bisa lihat. Ada 2 gambar di layar, ya. Nah, gambar pertama Bapak Ibu bisa lihat ya, dari bayi sampai besar. Kalau ini ada masuk ada gambar di sini, ada stimulasi fisik. Ini merangsang bagaimana merangsang peserta ini perkembangannya. Kemudian dia stimulasi non fisik. Nah, di antara 2 gambar ini yang A dan B, manakah yang masuk dalam pertumbuhan dan mana yang perkembangan? Ada yang bisa? Pak Ruby.
Pertumbuhan yang abu Alasannya apa? karena ada pertambahan tingginya terlihat, Ibu. Oke, tambah tinggi badan berarti ya Pak? Ya. Karena tadi kita lihat di awal kalau pertumbuhan itu hakikatnya bisa kita lihat ya. Oke, ini apa? Kalau sini pertumbuhan ini berarti Nah, ya karena ini terlihat ya Bapak Ibu ada sekilas. Ini daripada yang belum pandai berjalan di dinding, terus nanti ini ada lagi yang pandai bermain memilih sendiri itu dari dalam dirinya. Ya ada hasrat dari dalam dirinya. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini dia hakikat pertumbuhan dan perkembangan tadi. Yang pertama pertumbuhan. Bapak Ibu bisa lihat langsung, pertumbuhan itu adalah proses perubahan yang kuantitatif. Bapak Ibu tahu kuantitatif? Tahu, Bu? Apa Pak Rabi? Bisa diukur, Bu. Bisa diukur. Ada nilainya, Bu. seperti jumlah gigi. Ya, peserta didik kita yang bertambahan tinggi. Pertambahan tinggi. Berat badan ya, Bu. Ada ya. Jadi bisa dihitung. Nah, Kalau berat amal bisa nggak, Bu? berat amal hanya Tuhan yang tahu. Baik. Nah, beda lagi dengan perkembangan ya. Kalau tadi ini bisa dilihat, ini yang tidak terlihat. Ya, yang tidak terlihat. Seperti di sini ada perkembangan emosional anak. Ya, ada anak-anak yang ketika dimarahi sama orang tuanya terus menangis, nanti ada emosi dan lain-lain. Itu tidak terlihat. Ya, Bapak dan Ibu. Kemudian di antara ini bisa dibedakan. Kalau bisa terlihat, perkembangan tidak. Oke, Bapak dan Ibu, kita lihat sekarang pembedaannya bagaimana perbedaannya di antara pertumbuhan dan perkembangan ini. Bapak Ibu kita lihat fokus di sini. Tadi sudah jelas bersifat kuantitatif atau bisa dihitung. Kemudian ini terlihat dari keadaan fisik yang mulainya pendek menjadi tinggi, yang mulainya kurus menjadi besar, ya. Kemudian ada memiliki batasan usia. Maksudnya bagaimana? Karena kita kalau dari kecil ya ada batasan untuk anak usia PAUD kan ada sampai 6 saja. Kemudian dari anak-anak lagi, kemudian dari anak-anak ada remaja lagi ada dewasa. Nah ada batasan ya. Kemudian kita lihat lagi di sini bersifat irreversible, tidak dapat balik. Artinya setelah kita tua tidak bisa balik ke bayi lagi. Ya, ya. Jadi pertumbuhannya sudah sampai tua, tak mungkin balik lagi ke bayi gitu ya. Kemudian ada lagi dipengaruhi pembelahan sel tubuh. Ini seperti perkembangan dari sel tubuh kita. Kayak perempuan ada pertumbuhan sel lain yang di dalam tubuhnya kan kelihatan ya perbedaannya ya. Laki-laki juga begitu. Ada yang tumbuh di sininya itu bapak-bapak. Nah itu ada lagi. Kemudian kita lihat perkembangannya di sini yang perbedaannya dari pertumbuhan tadi ya. Jadi ini terlihat ya Bapak Ibu bisa dilihat dari mata. Akun namanya, Bu. Apa? Akun. Akun ayam tak dipotong enak. Oke. Oke. Sekarang perkembangan ya Bu. Bapak Ibu, perkembangan ini kebalikan dari pertumbuhan tadi. Kalau pertumbuhan bersifat kuantitatif, perkembangan itu kualitatif, tidak terlihat. Nah, ini dia. Kemudian terlihat dari sifat dan kemampuan. Ada yang anak-anak yang belum pandai bicara lurus misalnya bagus, kemudian setelah dia berkembang bagus jadi bicaranya. Ya. Ada yang kemampuan tidak berani ngomong di depan, saya kecil terus dia bisa maju ngomong dengan baik. Nah, itu dia perkembangan. Ada lagi tidak terbatas oleh usia. Ada anak usia tua yang umurnya udah tua, tetapi sifatnya anak-anak. Ada ya, sering Bapak Ibu ya. Nah, itu dia. Kemudian ada bersifat reversible, bisa balik lagi. Nah, itu seperti tadi tuh, dia dulu bayinya manja, nanti sudah tua bisa manja lagi. Dia mengalami ya, ada orang tua yang bisa merawat orang tua pasti ada ketemu seperti itu. Kemudian ada lagi dipengaruhi pengalaman. Anak-anak yang banyak pengalaman, misalnya seperti anak yang bisa ngobrol, itu perkembangan ya, itu akan lebih berani tampil ke depan. Ya, nah itu dia. Baik, Bapak dan Ibu, ini perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan. Kita lanjut. Nah, sekarang saya bertanya, pada usia berapa anak berkembang pesat dalam kemampuan bahasa? Ya, kan itu sudah biasa nih. 4 tahun. 4 tahun, boleh Bu Met. Ada lagi? 4 tahun itu kalau di masih PAUD ya? Ya. Ada lagi punya ide? Ada 3 tahun sudah bisa, Bu. Ada 3 tahun. Oke, kita lanjutkan. Nah, usia anak berkembang pesat ini adalah rentang 0 sampai 6 tahun. Tapi kan berbeda. Kalau dari 0 kan baru lahir ya, perkembangan bahasanya menangis ya, oe-oe aja gitu kan ya. Kemudian umur 1 sampai 2 nanti ada lagi ma gitu ya. Kemudian umur 3 nanti ada lagi menyambung kata-kata mama, papa gitu. Nah, nanti kalau di sempurnanya betul ada di umur 6 tahun. Itu udah bisa merangkai kata-kata yang baik. Nah,
Kemudian ini aspek perkembangan apa yang terlihat, ini Bapak Ibu bisa lihat gambar sudah bermain. Nah, aspek apa yang terlihat ketika mulai bermain bersama seperti ini? Keaktifannya Bu. Aktifan berarti ada psikomotorik. Ya Pak ya. Nah, dia bergerak. Ya. Jadi di sini adalah aspek kembangnya adalah psikomotoriknya. Mereka bergerak, berlari, bermain bersama-sama. Nah, itu ada perkembangan dari motoriknya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Cukup? Oke. Masih tetap semangat kan ya? Kita lanjut ya. Ini kawan-kawan sekali, soalnya waktunya nih siang-siang ya. Oke, kita lanjut materi yang ketiganya. Adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan itu sendiri. Di sini, nah, ada internal, ada eksternal, dan psikologis. Internal artinya yang ada di dalam, dari dalam. Sementara eksternal itu dari luar. Nah, dari dalam ini ada gennya sendiri ya, keturunan. Ada kondisi kesehatannya sendiri dari peserta didik. Ada lagi jenis kelamin. Nah, ini yang mempengaruhi. Sedangkan yang di eksternal itu ada lingkungan, lingkungan sosial, lingkungan keluarga, lingkungan pendidikannya, gizi, itu kan dari luar ya. Nanti memang akan mempengaruhi ke dalam, tapi dia dari luar asalnya. Yang itu berikutnya adalah psikologis, kondisi emosionalnya. Oke, jadi bisa jelas ya bahwa faktor ini ada 3, internal, eksternal, dan psikologis. Bisa dibedakan Bapak Ibu? Bisa ya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini aspirasi terakhirnya. Bapak Ibu sudah mempelajari tadi mulai dari hakikat perkembangan dan pertumbuhan. Kemudian ada lagi perbedaan antara perkembangan dan pertumbuhan. Kemudian ini adalah hasil akhir Bapak dan Ibu. Kita ada kasus nih. Bapak Ibu bisa lihat. Ada seorang anak usia 4 tahun nih yang belum berani berbicara di depan teman-temannya. Tetapi dia aktif berlari. Nah, sekarang Bapak Ibu kami minta, kan sudah dibagi kelompok tadi ya. Kelompok 1, 2, 3 ya, kemudian sana. Oke. Silakan Bapak Ibu, ini pertanyaannya ini, faktor apa yang mempengaruhi perkembangan dari anak ini? Ya. Bapak Ibu mengerjakan di aplikasi, silakan di scan barcode-nya. Oke ya. Oke, silakan bekerja berkelompok. Nanti satu kelompok tampil ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke, Bu. Are you ready? Ready. Kita lihat. Silakan dikerjakan, saya kasih waktu 10 menit ya. Oke. Kami sudah selesai Bu. Oke, kita lihat ya. Oke, sudah ada masuk. Ini kelompok mana enggak ada namanya ya? Oke. Siapa yang berani tampil ke depan tadi kelompok? Saya, Bu. 3, ayo maju silakan. Silakan Ibu. Nanti sebut nama kelompoknya ya Ibu. Iya. Oke, silakan dibacakan hasilnya. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Faktor budaya dan kebiasaan lingkungan dalam beberapa keluarga atau budaya, anak lebih sering diminta diam ketika orang dewasa berbicara. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, Bapak dan Ibu. Itu adalah dari studi kasus tadi ya. Jadi nampak perbedaan dari perkembangan dan pertumbuhan tadi. Dari peserta didik kita yang tadi yang kerjaannya lari-lari, tetapi dia udah matang, nah itu ada nampak pertumbuhan yang faktor yang mempengaruhi, ada budaya di sana. Ada budaya yang biasa mereka di lingkungannya biasa bermain, walaupun dia masih kecil dia akan ikut bermain juga dengan ini ya. Ada memang waktunya anak-anak kecil itu kerjanya memang berlari terus ya. Nah, itu berarti anaknya psikomotoriknya sedang berkembang ya. Kemudian, nah ini mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita akan merefleksi sedikit dulu. Siapa yang Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu kan tadi sudah dijelaskan nih dari awal tentang hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Kami mau minta Bapak dan Ibu sejauh mana pemahamannya terhadap materi ini. Ada yang bisa berkomentar terhadap hal ini? Contoh. Pak Robi sendiri nih yang laki-laki ya, karena biasanya ya kita. Saya coba Bu. Oke, silakan Pak Robi. Oke, teman-teman, sesuai yang disampaikan oleh Bu Dewi tadi, apa yang saya memahami terkait pertumbuhan dan perkembangan pada anak sendiri itu, kalau pertumbuhan itu sifatnya kuantitatif, ya. Jadi bisa diukur, bisa dilihat secara fisik ya. Kemudian untuk yang perkembangan itu sifatnya kualitatif, artinya perkembangannya itu tidak bisa diukur, tapi bisa dirasakan, dia dapat dilihat juga ya sebenarnya ya, kayak bagaimana kemampuan berbicara, kemudian bagaimana dia menyampaikan pendapat dan sebagainya. Itu kira-kira teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Pak Robi. Oke.
Sepertinya udah habis ya slide-nya. Oke, baik Bapak dan Ibu, saya simpulkan pertumbuhan dan perkembangan itu hanya perbedaan dari terlihat dan tidak terlihat. Pertumbuhan itu terlihat, perkembangan tidak. Oke, Bapak dan Ibu, sekian saja materi dari saya. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Akhir kalam saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala atas kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.